Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah seminar. Di sini saya sebagai moderator akan memandu presentasi Saudara Yasmin Arifin. Kepada Saudara Yasmin, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan LKS pada Peningkatan Hasil Belajar Mata Pelajaran Konstruksi Pola di SMK Negeri 10 Medan. Adapun latar belakangnya ialah Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK termasuk ke dalam pendidikan yang bertujuan meningkatkan kecerdasan pengetahuan, kepribadian, dan akhlak mulia untuk hidup mandiri. Untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berjalan dengan efektif, maka harus tersedianya bahan ajar atau alat yang mendukung proses belajar mengajar, yang menunjang sebagai perencana pembelajaran dan berkaitan kompetensi yang wajib dimiliki oleh guru, yaitu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang yang diampu secara kreatif. LKS juga menjadi alat bantu utama bagi guru yang mana merupakan suatu kumpulan yang berisi tentang rangkuman materi dan juga soal-soal. Adapun LKS yang inovatif dan kreatif memungkinkan siswa menjadi tertarik untuk membuka LKS, melihat dan memahaminya. Adapun identifikasi masalahnya ialah yang pertama, kurangnya kemampuan peserta didik dalam memahami pembuatan pola dasar dengan baik dan benar. Yang kedua, kurangnya pemakaian media pembelajaran dalam penyampaian materi yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, kurangnya motivasi peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar secara aktif. Dan yang terakhir, kemampuan hasil belajar peserta didik cenderung rendah. Adapun batasan masalahnya adalah penelitian ini dilakukan untuk terwujudnya pembahasan yang terarah, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas. Hal tersebut meliputi pengaruh penggunaan LKS pada peningkatan hasil belajar mata pelajaran konstruksi pola di SMK Negeri 10 Medan. Mata pelajaran konstruksi pola merupakan mata pelajaran yang wajib diikuti oleh seluruh peserta didik kelas 10 program keahlian tata busana. Siswa kelas 10 dalam penelitian ini dibatasi pada siswa kelas 10 di SMK Negeri 10 Medan yang terdiri dari 32 siswa. Kemudian adapun rumusan masalahnya yaitu apa kebutuhan siswa kelas 10 dalam mata pelajaran konstruksi pola di SMK Negeri 10 Medan, kemudian bagaimana pengaruh LKS atau lembar kerja siswa dalam pembuatan pola untuk meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 10 di SMK Negeri 10 Medan. Kemudian tujuan masalahnya adalah untuk mengetahui kebutuhan siswa kelas 10 dalam pembelajaran pembuatan pola di SMK Negeri 10 Medan. Dan untuk menjelaskan pengaruh LKS lembar kerja siswa pada siswa kelas 10 tata busana di SMK Negeri 10 Medan. Kemudian, adapun manfaat penelitian sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bahan masukan di SMK Negeri 10 Medan tentang pentingnya LKS atau lembar kerja siswa yang dapat membantu guru dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, sebagai bahan informasi bagi pihak SMK Negeri 10 Medan, khususnya Prodi Tata Busana, dalam memotivasi belajar agar meningkatkan kemampuan yang diterapkan di lapangan. Adapun tinjauan pustakanya adalah model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Bingkai dari teknik pembelajaran atau konsep model pembelajaran menurut Trianto, yaitu mengungkapkan bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman untuk merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial. Model pembelajaran mengacu kepada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk diantaranya tujuan pembelajaran, tahap-tahap kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Arens menyatakan bahwa model pembelajaran adalah sebuah perencanaan atau pola yang bersifat menyeluruh untuk membantu siswa mempelajari jenis pengetahuan, sikap, atau keterampilan tertentu.
Kemudian yang kedua ada pembelajaran konvensional, di mana proses ini merupakan sebuah proses pembelajaran yang menekankan pada otoritas pendidik dalam pembelajaran. Pola pembelajaran ini merupakan pola pembelajaran yang masih banyak digunakan saat ini khususnya pada pendidik. Ciri-ciri dari pembelajaran konvensional yaitu yang pertama, peserta didik adalah penerima informasi secara pasif. Kemudian yang kedua, belajar secara individu. Yang ketiga, pembelajaran sangat abstrak dan teoritis. Yang keempat, perilaku dibangun berdasarkan kebiasaan. Yang kelima, kebenaran bersifat absolut dan pengetahuan bersifat final. Yang keenam, guru adalah penentu jalannya proses pembelajaran. Yang ketujuh, perilaku baik berdasarkan motivasi ekstrinsik. Yang kedelapan, interaksi di antara siswa kurang. Dan yang terakhir adalah guru sering bertindak memperhatikan proses kelompok yang terjadi pada kelompok belajar. Kemudian bab 3 pada pembahasan, yaitu yang pertama lokasi dan waktu. Penelitian dilaksanakan di SMK Negeri 10 Medan yang merupakan sekolah di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Penelitian dilakukan pada semester genap 2023 dan 2024 dengan menggunakan implementasi kurikulum Merdeka pada kelas 10 SMK Negeri Medan. Kemudian populasi dan sampel, di mana populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas 10 SMK Negeri 10 Medan pada semester genap tahun ajaran 2023 dan 2024. Sampel penelitian, pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik simple random sampling, yaitu dipilih 2 kelas secara acak dari seluruh kelas 10 SMK Negeri 10 Medan. Kelas 10.1 sebagai kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran biasa dan kelas 10.2 sebagai kelas eksperimen. Dan waktu penelitiannya adalah pada semester genap tahun ajaran 2023 dan 2024 dalam rentang waktu Januari 2024 sampai dengan Maret. Kemudian desain dan variabel penelitian, yaitu desain penelitian menggunakan 2 kelas sampel yang diberikan perlakuan berbeda. Kelas eksperimen akan diberikan perlakuan pembelajaran dengan menggunakan LKS atau lembar kerja siswa. Kelas kontrol diberikan perlakuan dengan model pembelajaran konvensional. Kemudian variabel penelitiannya itu yang pertama variabel bebas atau X. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembelajaran menggunakan LKS. Kemudian yang kedua adalah variabel terikat atau Y. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar mata pembelajaran konstruksi pola. Jenis penelitian ini termasuk kuasi eksperimen atau eksperimen semu, yaitu dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh terhadap apa yang diberikan kepada subjek penelitian, yaitu siswa, dan mengetahui ada atau tidaknya sebab akibat antara variabel. Sekian dari presentasi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Yasmin. Di sini saya akan membuka sesi tanya jawab kepada audiens yang ingin memberikan pertanyaan. Saya persilahkan. Baik, kepada saudara Risma dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menanyakan apakah terdapat keterbatasan atau tantangan saat melakukan implementasi LKS, dan kalau iya bagaimana cara untuk mengatasinya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Risma. Selanjutnya Sagita. Baik, saya ingin bertanya, apa alasan Anda menggunakan teknik simple random sampling dalam penelitian ini? Baik, terima kasih kepada saudara Sagita. Selanjutnya pertanyaan audiens dapat dijawab oleh saudari Risma. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Risma, di mana pertanyaan tadi, apakah terdapat keterbatasan atau tantangan saat melakukan implementasi LKS, dan kalau iya bagaimana cara untuk mengatasinya? Tidak semua siswa mungkin memiliki minat atau motivasi yang tinggi untuk menggunakan LKS, sehingga kita harus mengembangkan strategi yang menarik dan relevan bagi siswa untuk menggunakan LKS, seperti penggunaan konten yang menarik, interaktif, dan aplikatif. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Sagita Anjani, di mana pertanyaannya adalah apa alasan kamu menggunakan teknik simple random sampling? Saya memilih teknik simple random sampling karena
Itu adalah metode yang paling sederhana dan objektif dalam pengambilan sampel. Dengan teknik ini, setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi bagian dari sampel sehingga dapat mengurangi bias dalam pengambilan sampel. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yasmin atas jawabannya. Selanjutnya kepada Risma, apakah jawabannya dapat diterima? Ya, saya dapat menerima jawabannya. Selanjutnya kepada Sagita, apakah jawabannya dapat diterima? Saya menerima jawabannya. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya presentasi dan sesi tanya jawab kita pada hari ini, maka akan saya tutup. Terima kasih atas asistensi dari teman-teman semua. Selamat siang. Selamat siang.